Selamat pagi dan shalom. Ada ungkapan yang bilang begini, orang baik, nilai hidup kemanusiaannya kalau diukur, maka akan sama seperti sebuah uang kertas. Biar dikoyak-koyak hingga menjadi kumal sekalipun, dia tetap uang kertas dengan nilainya. Atau kendati uang itu diinjak-injak hingga menjadi kotor dan tidak bagus lagi, dia akan tetap menjadi uang kertas yang bernilai. Dan itulah identitasnya. Bahkan namanya uang, benda ini tidak akan pernah disalahkan oleh hukum apapun di dunia ini. Dan sama juga dengan orang baik itu. Bahkan orang baik akan seperti uang di mana ia akan kelihatan mulianya. Dan karena itu, dia tidak akan pernah disalahkan. Sebaliknya dia akan juga tetap rendah hati. Dan ini sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan, bahwasanya identitas diri sebagai orang baik, ketika dia mengalami hidup yang terkoyak-koyak hingga menjadi kumal, nilai harga dirinya otomatis tetap beda. Dia akan nampak terlihat hancur, tetapi akan terus dinilai mulia. Ataupun paling tidak saudara-saudara, ketika dia terjatuh dan ketika dia diinjak-injak akibat berbagai masalah, padahal posisinya tidak bersalah, maka situasi hidupnya akan terlihat seperti sebuah kotoran. Tetapi sekali lagi, nilai hidupnya akan tetap berharga bagi orang lain. Dan itulah identitas diri sebagai orang baik. Makanya orang baik akan lebih mulia daripada sebuah uang kertas tadi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hidup manusia terkadang mengalami apa yang disebut dengan distorsi personal, di mana nilai hidup seseorang itu direndahkan oleh karena ada kepentingan pribadi orang lain yang mau menjatuhkan dia. Di mana disinilah seseorang merasa nilai hidupnya ini tidak lagi berarti. Dan ini adalah merupakan sebuah proses kemanusiaan kita di mata hukum sosial yang biasanya terjadi di dunia ini, saudara-saudara. Dan karena itu, seringkali akibat persoalan distorsi personal inilah kita lalu terkesan dilihat tidak mampu. Bahkan seolah-olah kita terkesan dilihat lemah dan terbatas. Bahkan terkesan kita dilihat tidak bisa berbuat apa-apa sebagai bahan pembelaan diri kita sendiri terhadap apa yang ada merupakan sebuah kepentingan masalah yang menyerang akan hidup kita. Dan beta kira demikian pula Tuhan Yesus yang dalam kemanusiaannya, dia tidak berharga di mata dunia, tetapi di mata Allah Bapanya, dia memiliki akan kemuliaan. Nah, pertanyaan yang paling mendasar bagi kita semua di saat ini adalah, apakah status kita sebagai orang percaya kepada Kristus ketika kita menghadapi berbagai tantangan, ketika kita menghadapi berbagai kejatuhan akibat dunia dan seteru? Apakah kita lalu akan down? Atau apakah kita lalu jatuh dan terpuruk sebagai gereja, sebagai umat, sebagai pribadi, sebagai keluarga Kristen di dalam dunia yang fana ini? Beta kira jawaban yang pasti adalah tidak. Kenapa? Sebab beta percaya sebagai gereja, beta dan saudara-saudara, kita semua akan sama-sama berjalan bersama Yesus. Dan benar,
Terkadang salib yang kita pikul akan lalu membuat kita koyak dan kumal di dunia ini. Tetapi ingatlah, kita akan selalu spesial. Kita akan selalu berharga di mata Tuhan. Dan itulah saudara-saudara, identitas iman kita selaku orang-orang yang percaya. Dan karena itu, dalam setiap persoalan yang kita alami, kita harus pastikan bahwa ada kekuatan di luar kita yang akan sanggup, yang akan mampu menjawab rentang hidup kita yang sudah terkoyak-koyak bahkan kumal itu. Semua itu lantaran apa? Lantaran Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Dan karena itu pula kita akan tetap dimenangkan dalam berbagai pergulatan-pergulatan iman kita. Makanya saudara-saudara, kalau berbicara mengikuti Yesus, itu adalah persoalan tentang pikul salib, di mana jalan penderitaan dan kematiannya bukan hanya bersifat badania saja, tetapi juga penderitaan dan kematian martabat, penderitaan dan kematian kedudukan, status dan moral hidup sebagai pribadi-pribadi Kristen. Dan selaku gereja, beta dan saudara-saudara secara saksama, kita lalu semua diarahkan untuk bagaimana kita tetap saling menguatkan dan saling menopang, sehingga kita tidak akan tergoyahkan dan tidak akan terpatahkan ketika menghadapi persoalan hidup karena identitas Kristus. Karenanya bagi umat Kristen, salib merupakan jalan yang harus kita tempuh. Itu benar saudara-saudara. Bahkan kita pun diajar untuk tetap melaksanakannya dengan sukacita. Kita diajar untuk melakukannya dengan rela dan setia. Kenapa? Semua lantaran di dalam gereja ini, hidup kita tidak diperhadapkan dengan masalah keniscayaan atau basa-basi Tuhan. Tetapi dalam hidup kita dalam gereja ini masalah jawaban atas sukacita kita. Ini merupakan jawaban atas damai sejahtera. Ketika akhir dari semua yang berbicara tentang kita pikul salib adalah ketika kita akan menerima kemuliaan Tuhan baik di dunia bahkan di akhirat nanti. Semua karena sekali lagi beta katakan, Tuhan kita bukan mati di kuburnya, tetapi Dia bangkit. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, itulah yang harus kita pahami di minggu ini, yang merupakan minggu terakhir, minggu sengsara yang ke-7. Dan ini merupakan juga minggu Palmarum atau minggu Palma, untuk memperingati peristiwa ketika Yesus Dia memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai, di mana-mana orang menyambutnya dengan melambai-lambai daun palem. Ya. Dan peristiwa ini juga hendak mau melambangkan kepada kita bahwa ini merupakan suatu pengakuan publik atas diri Yesus sebagai Raja dan Mesias, atau Tuhan yang datang untuk menyelamatkan. Dan itu sebabnya, kalau katong melihat dan katong pada dasarnya katong suka tanam pohon palem, itu mau mengartikan suatu kemenangan dan kemuliaan. Dan seperti mana juga firman Tuhan yang tadi katong su baca, katong su dengarkan, dan yang lalu menjadi tema perenungan mingguan kita di minggu sengsara yang ke-7 ini, yaitu jadilah murid yang taat, tabah, dan setia memikul salib. Bapak Ibu saudara-saudari, apa alasan tema ini diperhadapkan bagi kita? Jadilah murid yang taat, tabah, dan setia memikul salib. Alasan tema ini ketika dia diperhadapkan bagi kita, semua lantaran di minggu ini saudara-saudara,
adalah juga merupakan minggu pengakuan kita terhadap Kristus Yesus. Minggu di mana kita mengaku bahwa kita akan berjalan bersama Yesus dalam kemuliaannya. Dan itu berarti minggu ini adalah minggu untuk memaknai diri sebagai orang-orang percaya yang siap mengikuti Yesus pikul salibnya. Dan bacaan di saat ini juga merupakan bacaan yang sangat mendekatkan kita soal iman yang konsekuen, iman yang konsisten, di mana firman Tuhan di saat ini, saudara-saudara, dia sangat mengandung sportivitas hidup terhadap kenyataan iman selaku gereja di sepanjang masa, untuk bagaimana kita dapat mengambil peran-peran bukan hanya soal percaya kita, tetapi juga kita dapat mengambil peran solidaritas hidup, baik itu terhadap sesama, selaku persekutuan gereja, bahkan lingkungan dan alam tempat di mana kita berada. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, kalau bicara pikul salib, pikul bukan hanya pada diri, tetapi juga pikul bersama-sama di antara kita ini selaku gereja. Jangan lalu Tuhan Yesus pikul, lalu ale sing pikul. Lalu apa arti gereja itu bagi kehidupan kita kalau hal ini katong lakukan? Dan karena itu, berbicara gereja itu juga berarti berbicara bersama-sama, berbicara soal kita semua, beta dan saudara-saudara. Maka dari itu, saudara-saudara, yang mesti katong ingat juga bahwa ternyata salib itu dia merupakan simbol solidaritas. Bahwa konsep hidup inilah, saudara-saudara, solidaritas yang harus juga menjadikan otokritik bagi kita, bahwa salib adalah tanda kekuatan bertumbuh kita secara bersama-sama. Sebab itu soal kita di sini adalah soal ketulusan bersama, soal kerelaan bersama, dan soal pengabdian iman bersama, seperti mana kesaksian bacaan kita di saat ini, di mana ketika mereka membawa Yesus menuju Bukit Golgota, seorang yang bernama Simon dari Kirene itu, dia diminta untuk memikul salib ganti Tuhan Yesus, dan Simon dia menyetujuinya. Dan itulah, saudara-saudara, bagian daripada pengakuan imannya. Dan bagi beta, ini juga alamat tertuju kita soal pengakuan iman tentang hal solidaritas dan panggilan kita untuk pikul salib, yang hendak juga mau memberikan pesan bagi kita semua bahwa mari katong semua pikul akang sama-sama. Dan itu berarti kesan hidup kita adalah bagaimana kita dapat atau bagaimana kita mampu meniadakan apa yang disebut tadi, yakni distorsi personal tadi. Dan sebaliknya, yang harus kita buat adalah objektivitas diri kita. Artinya bahwa kita harus, saudara-saudara, kita harus berusaha menghilangkan distorsi personal, dan kita harus melihat sesuatu sebagaimana adanya hidup dalam mewadahi hidup di antara kita. Dan itu berarti pula bahwa salib harus diubah bukan lagi soal personal, atau salib itu harus diubah bukan soal masing-masing kita, tetapi salib itu harus diubah menyangkut soal hidup komunal bersama di antara kita, dan bahkan bukan saling kita menjatuhkan di sana dan di sini. Untuk itu, saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita juga perhatikan di sini. Bahwa ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan seekor keledai, semua orang memujinya, semua orang menghormatinya, ya.
Tetapi saat ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan salib, banyak yang mengatakan, salibkan dia. Itu berarti jangan kita berkhianat soal pikul salib di sini. Tuhan akan memandang pengakuan masing-masing kita dari tatanya. Dan karena itu, Tuhan Yesus pun berkata kepada perempuan-perempuan Yerusalem saat itu, tangisilah dirimu, jangan tangisi beta. Bahkan semua orang yang menjadi pengikut Yesus, yang menyaksikan penderitaan di saat itu, mereka pulang, mereka memukul dada sebagai suatu tanda penyesalan dengan tangisan-tangisan. Itu hendak mau menunjukkan bahwa semua orang merasa bahwa apa yang dialami Yesus itu adalah bagian dari nurani pikul salib bersama. Sehingga dari sinilah maka muncullah pengakuan pikul salib sebagai konteks teologi iman gereja mula-mula sampai dengan saat ini, saudara-saudara. Dan karena itu kita harus mengungkapkannya dengan sungguh-sungguh dan bukan dibuat-buat, sehingga pada akhirnya kalau kita mengungkapkannya dengan yang memberi kesan dibuat-buat, setelah kita mengaku kita tidak ikut dan menjadi murid yang tidak setia. Dan ini juga yang dimaksudkan kitab Yesaya dalam bacaan kita tadi, yaitu bagaimana soal kita bisa taat untuk menjadi hamba Tuhan, ya. Bila menjadi hamba Tuhan, Bapak Ibu, katong ini semua hamba Tuhan, ya. Bukan hanya Bapak Ibu majelis jemaat, katong ini semua hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dipercayakan melalui peran dan fungsi kita masing-masing, tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan oleh karena itu, ketika kita menyatakan diri sebagai seorang hamba Tuhan, ketika kita mengalami berbagai penganiayaan, penistaan karena iman, karena melakukan tugas panggilan sebagai hamba Tuhan dan sebagai murid Kristus, maka kita harus menyatakan ketaatan itu dengan baik. Kita harus menyatakan ketaatan dan kesetiaan itu, ketabahan itu dengan baik, ya. Dan ketika kita dapat menyatakan itu, maka pemaknaan penderitaan sebagai hamba yang Tuhan utus akan lalu dapat melekat dalam kehidupan kita. Sebab penderitaan yang akan dialami oleh setiap hamba yang diutus itu bukanlah aib, bukan perbuatan yang memalukan, melainkan itu merupakan suatu kesaksian yang mengharumkan nama Tuhan. Dan pesan Nabi Yesaya ini, saudara-saudara, dapat lalu memperkuat kita untuk menyaksikan nama Yesus segala masa dan tempat sebagai bagian tugas dari pemuridan kita bersama. Beta kira itu, saudara-saudara, yang firman Tuhan maksudkan bagi kita di saat ini. Dari sini maka lalu apa yang perlu kita maknai untuk menjadi penguatan-penguatan iman kita bersama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, hari ini akan ada pengakuan iman dari ke-23 anak-anak terkasih kita. Sebab itu tema khotbah juga di saat ini adalah tentang peneguhan sidi. Dan beta kira soal kita adalah bagaimana cara kita pikul salib, apa makna salib dan jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus bagi diri kita masing-masing. Bagi beta pertama bahwa Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah dengan sukarela, dengan setia menempuh jalan salib, bukan karena dia suka menderita, atau bukan karena Yesus ini suka mencari-cari penderitaan. Tetapi ketika dia rela menempuh semua jalan ini, itu merupakan suatu tanda ketaatannya kepada kehendak Allah Bapanya untuk menyelamatkan dan mendamaikan seluruh ciptaan di dunia ini. Dan karena itu beta rasa katong juga haruslah demikian, saudara-saudara. Dan selaku para pengikutnya, kita harus tetap menjadi pemikul yang setia. Dan itu panggilan yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Bahkan kita juga harus berhenti mencari-cari penderitaan di dunia ini hanya karena soal ketaatan kita yang tidak taat.
Akan tetapi sebaliknya, kita harus menjadikan hidup seperti Simon dari Kirene dalam memenuhi panggilan diri yang berkualitas. Sebab gereja yang berkualitas, saudara-saudara, adalah gereja yang terpanggil dalam solidaritas hidup, yang saling bertumbuh dan saling bersatu untuk melayani Kristus. Itu berarti CD itu bukan masalah kita belajar tentang Yesus memikul salib di dalam gereja zaman ini. Tetapi CD itu merupakan suatu komitmen diri dan panggilan selaku gereja yang mengikuti Yesus dan mau bersaksi bagi kemuliaan namanya di sepanjang masa. Karena itu CD adalah generasi kemuliaan yang dipersiapkan gereja ini ketika kita semua digiring, ketika kita semua dididik untuk menjadi murid yang setia. Sebab dari sinilah kita belajar tentang attitude, kita belajar tentang sikap yang baik, di mana hidup ini harus meniadakan pikiran yang merancang kejauh Tuhan. Hidup ini harus meniadakan pikiran yang merancang kejahatan, kekerasan verbal, pelecehan, penghinaan, serta hidup ini harus meniadakan pikiran yang merancang konflik-konflik terhadap sebuah martabat dosa di dunia ini. Sebaliknya CD adalah ketika kita belajar tentang kedewasaan iman kita yang terpanggil untuk mewujudkan tanda kerajaan Allah melalui diri kita, di mana disitulah terbina nilai-nilai moral iman Kristen yang bertumbuh. Sebab persoalan kita hari ini, kita mengaku, besok kita lari dari pengakuan itu sendiri. Mau jadi pelayan, mau bekerja, partuhan pun pekerjaan, mau rela berkorban untuk gereja dan pelayanan, paling sangat sulit. Hari ini, di media sosial, kita bisa saling like dan follow. Ada beratus-ratus bahkan beribu-ribu sahabat atau teman kita di media sosial. Tetapi, mau jadi sahabat atau follower Tuhan Yesus, itu paling susah. Makanya bagi semua anak-anak yang akan diteguhkan sebagai anggota CD Gereja Protestan Maluku dan kita semua yang ada di saat ini, ingatlah, Anda tidak akan berhasil menjadi pribadi baru bersama Yesus bila Anda bersikeras untuk mempertahankan cara-cara lama Anda. Anda akan disebut baru hanya bila cara-cara hidup Anda baru. Sekali lagi beta katakan, ingatlah pesan ini. Anda tidak akan berhasil menjadi pribadi baru bersama Yesus bila Anda bersikeras untuk mempertahankan cara-cara lama Anda. Anda akan disebut baru hanya bila cara-cara hidup Anda baru. Hal inilah saudara-saudara yang harus menjadi konsep hidup kita selaku gereja di zaman ini. Dan kiranya pengakuan saudara-saudara anak-anak kita nanti adalah suatu pengakuan berdasarkan komitmen untuk membarui diri kita sebagai orang-orang yang dewasa iman, yang punya komitmen pembaruan hidup di dalam Kristus. Sekali lagi ingat, di mata Tuhan yang indah adalah menderita dan mati karena kebenaran daripada hidup karena berkhianat dari semua pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pergilah, hiduplah seperti uang, kendati kita terkoyak dan kumal seburuk apapun, nilai iman kita tetap kuat dan tak tergoyahkan di dalam Kristus Yesus. Sebab bagi yang setia dan konsisten, maka apapun keadaan kita, kelak pada waktu yang kita harapkan dari Tuhan, maka kita akan selalu berharga di matanya. Amin.